Salam dan selamat datang kembali di channel Wianto USB. Sebelum ke proyek, kita akan membahas trickle charging atau lebih dikenal dengan sistem auto cut off. Seperti yang kita ketahui, terkadang tanpa sadar kita melakukan kebiasaan saat baterai ponsel sudah 100% tapi tetap terhubung ke charger karena alasan yang beragam. Sebenarnya, aliran listrik kecil yang terus masuk ke baterai meskipun sudah penuh perlahan berpotensi merusak baterai. Ini karena baterai terus-menerus menerima daya yang tidak dibutuhkannya. Baterai punya batas siklus pengisian daya sebelum akhirnya performanya menurun. Setiap siklus pengisian daya mengurangi sepersekian umur panjang baterai. Semakin banyak siklus yang terjadi setiap pengisi daya di atas kapasitas asli baterai, maka hal tersebut akan memberi beban ekstra ke baterai. Jika dibiarkan, hal ini bisa mempercepat degradasi baterai. Aliran listrik terus-menerus ini menghasilkan panas, dan panas adalah musuh semua perangkat elektronik. Dikarenakan panas berlebih dapat merusak komponen internal. Meskipun perangkat modern saat ini sudah menggunakan algoritma pengisian daya yang lebih baik, tetap saja tidak disarankan terhubung ke charger terus-menerus saat baterai sudah 100%. Algoritma ini hanya membantu mengurangi dampaknya. Sehingga di pembahasan video ini akan menjelaskan proyek sederhana untuk meringankan masalah tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke proyek utama. Di sini saya menggunakan situs Walkway untuk mensimulasikan proyek Smart Energy Threshold secara virtual tanpa perlu perangkat fisik. Pada situs Walkway, saya telah menamainya sebagai Simple Smart Energy Threshold dengan ESP32. Proyek ini terdiri atas komponen relay modul untuk mengendalikan aliran daya sesuai dengan kondisi baterai yang ditentukan oleh status threshold energy, potentiometer analog untuk menggantikan komponen baterai yang tidak tersedia pada Walkway sebagai simulasi level baterai saat pengisian daya. Kemudian SSD 1306 OLED display untuk menampilkan status baterai, presentase daya, dan status relay secara real time. Dan setiap komponen dihubungkan ke ESP32 sebagai pusat pemrosesan dan pengendali sistem untuk berinteraksi dan bekerja secara otomatis sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan program. Pada kode program, saya telah menambahkan library Adafruit untuk display, kemudian saya mendefinisikan pin dan variabel untuk OLED, relay, serta potentiometer. Di sini saya menginisialisasi layar OLED dan memastikan berfungsi dengan alamat I2C 0x3C. Kemudian di bawahnya saya mengatur mode pin relay dan membaca nilai dari potentiometer. Dengan memberi fungsi display status untuk menampilkan status perangkat dan presentase baterai di display. Kemudian beberapa fungsi loop untuk membaca nilai potentiometer dan mengonversinya ke persen, menentukan status baterai berdasarkan persentase yang terbaca, deteksi aktivitas baterai yang menganalisis apakah baterai sedang diisi, digunakan, atau sedang stabil. Kemudian fungsi relay untuk mengaktifkan dan mematikan relay berdasarkan status baterai. Dan status itu kemudian ditampilkan oleh fungsi status untuk memperbarui tampilan display dengan informasi yang terbaru. Dengan tambahan, fungsi delay untuk memberikan jeda 500 milisecond untuk mengurangi pembaruan yang berlebihan. Kemudian kita bisa compile dengan tombol play yang ada pada situs Walkway. Jika sudah dikompil dengan baik, maka program sudah berhasil dengan status relay yang berubah berdasarkan nilai potentiometer, disertai layar yang menampilkan persentase baterai dan perubahannya. Selanjutnya, untuk menghubungkan ulang proyek pada Blink, saya menyarankan untuk memindahkan proyek pada situs Walkway ke VS Code untuk memaksimalkan performa pada saat terhubung dengan Blink. Pertama, kita download proyek sebagai zip. Setelah itu, buka arsip tersebut dan di sini kita hanya butuh kode program dari Sketch-ino dan susunan komponen pada diagram JSON. Untuk compile dan simulasi, saya menggunakan ekstensi Platform.io sebagai framework untuk membuat proyek baru
dengan konfigurasi yang sama dengan proyek yang dibuat pada Walkway. Di sini terdapat file platform MioIno sebagai konfigurasi board dan library yang dibutuhkan. Kemudian Walkway TOML untuk menghubungkan proyek dengan simulator Walkway. Jika sudah seperti ini, kita bisa ganti diagram JSON pada direktori proyek, yaitu pada folder dokumen platform IO, project, kemudian nama proyeknya. Kita replay saja. Untuk kode program pada Sketchino, kita bisa memindahkannya ke main CCP pada folder src. Di sini saya telah menambahkan beberapa tambahan seperti framework Arduino untuk platform I/O, kemudian library baru yang terdiri dari Wi-Fi client, Blink, dan Wire. Pada konfigurasi Blink, terdapat char out yang berisi token autentifikasi dari Blink, kemudian char SSID dan char pass untuk terhubung ke Wi-Fi pribadi atau publik seperti Walkway Guest tanpa password. Lalu di bawahnya saya telah menambahkan virtual pins yang telah saya definisikan. Setelah itu, hubungkan perangkat Blink dengan Blink Begin, kemudian Blink Write vRelay untuk mengendalikan relay secara manual melalui Blink dan menampilkan statusnya. Kemudian fungsi Blink Connected untuk melakukan sinkronasi data saat perangkat tersambung kembali ke server. Dan fungsi Loop untuk menjalankan fungsi Blink Run agar tetap terhubung pada perangkat. Dan di sini terdapat beberapa fungsi utama yang berasal dari Sketchino sebelumnya. Di sini kita perlu menambahkan fungsi untuk mengirim data seperti persentase baterai, status relay, dan aktivitas baterai ke server Blink berdasarkan data stream yang telah kita definisikan. Jika sudah kita hubungkan file firmware untuk ESP32, terdapat file elf dan bin ke file Walkway TOML. Dengan demikian, kita bisa membuka file diagram JSON untuk membuka Walkway simulator. Jika sudah dipastikan tidak ada kesalahan, kita bisa klik checklist yang ada di kanan atas ini untuk build sistem perangkatnya. Jika sudah terlihat status sukses seperti ini, kita bisa bersihkan terminal yang sedang terbuka, lalu kita buka lagi diagram JSON dan mulai sistemnya. Pada perangkat yang sudah terhubung pada Blink melalui identitas di char out pada program, maka kita bisa menunggu sampai datanya terkirim ke Blink. Jika berhasil, maka setiap tampilan pada antarmuka perangkat Blink akan menampilkan data yang sesuai dengan fungsi dan logika pada program berdasarkan kondisi yang terjadi, dan setiap widget terhubung dengan data stream yang sudah didefinisikan pada program perangkat dan didaftarkan pada template perangkat Blink. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat sistem Smart Energy Threshold yang sederhana berbasis ESP32
yang terhubung ke Blink dengan relay yang berubah status sesuai perubahan pada potentiometer, komponen display yang menampilkan informasi baterai dan relay, dan data yang dikirim ke Blink, dan semua widget bekerja sesuai data stream yang telah didefinisikan pada program yang terdiri dari V0 status sistem, V1 presentase daya, V2 status relay, V3 aktivitas baterai, dan V4 status lengkap baterai, dan dihubungkan pada widget. Jadi demikian proyek Smart Energy Threshold yang saya pilih. Sebagai gambaran sekilas tentang perawatan baterai yang lebih nyaman dan efisien, dan perangkat saat ini mungkin bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya, mengurangi kebutuhan untuk sering mengganti komponen perangkat. Masa depan di mana teknologi IoT memberdayakan kita untuk lebih sadar akan konsumsi energi, menghemat uang, dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan teknologi ini, kita bisa memantau penggunaan energi secara real-time. Teknologi di balik proyek ambang batas berpotensi merevolusi cara kita memandang manajemen energi, tidak hanya untuk perangkat pribadi, tetapi untuk seluruh rumah, bisnis, dan bahkan kota. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih hijau. Jika jaringan pintar secara otomatis menyeimbangkan konsumsi energi, memastikan efisiensi maksimal, dan mengurangi pemborosan, stasiun pengisian mobil listrik yang diperbanyak mengoptimalkan jadwal pengisian daya berdasarkan permintaan real-time, membuat pengisian daya lebih cepat dan lebih efisien. Dan rumah secara cerdas menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebiasaan penghuninya, memberikan kenyamanan tanpa kompromi. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kekurangan dan kesalahan selama penayangan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, salam dan sampai jumpa di video berikutnya.